Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk ke dalam renungan yang akan kita dengarkan bersama-sama, sebelumnya kita mari berdoa supaya apa yang dapat kita dapatkan dari renungan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Allahku yang kenal dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini Tuhan, aku menghadap-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu sebentar akan mendengarkan renungan pagi ini Tuhan. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan hari ini Tuhan menjadi rema, menjadi sesuatu di mana ingatan kami akan selalu mengingat sesuatu yang baik yang hamba-Mu sampaikan ini. Biarlah kebenaran itu Tuhan, Engkau sendiri yang mewahyukan melalui Roh Kudus-Mu yang selalu akan mengingatkan setiap hal-hal yang baik untuk kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati kami setelah kami mendengarkan renungan ini. Tuhan, terima kasih sewaktu-waktu yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, aku ucap syukur atas segala kesehatan, anugerah, berkat yang tak terhitung yang telah kami terima daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuserahkan renungan ini ke dalam tangan-Mu. Salam, selamat pagi saudara-saudara, selamat pagi teman-teman, selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan membawakan sebuah renungan yang diberi judul Waktu-waktu penting bagi kita dan Tuhan. Mari kita mulai dengan sebuah cerita tentang Didi. Didi adalah seorang anak muda yang sangat mencintai Tuhan Yesus. Dia rajin ke gereja, membantu pelayanan musik di gereja, membaca Alkitab, membagikan kolekte, dan menjadi asar. Akan tetapi, akhir-akhir ini Didi merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Walau ia sudah melakukan banyak hal kegiatan positif untuk pelayanan Tuhan, jiwanya rindu akan kehadiran Tuhan. Tetapi ia tidak dapat merasakan hadirat Tuhan lagi. Mengapa bisa demikian? Ada beberapa hal yang harus kita buat agar suatu dalam diri Didi tidak kita alami. Yang pertama, 1. Meluangkan waktu setiap pagi. Ingat, setiap pagi. Dari contoh singkat tersebut, pasti sebagian besar dari kita pernah mengalami hal tersebut. Kita rajin ke gereja dan melakukan pelayanan di gereja, tetapi kita merasa biasa saja dan bahkan menganggap kegiatan-kegiatan tersebut hanya formalitas belaka. Bila kita merefleksikan diri, ayo jujur, berapa banyak sih kita meluangkan waktu untuk ketemu Tuhan? Kalau hanya setiap minggu saja di gereja dengan intensitas waktu 2-3 jam, jelas kita akan merasakan hal yang sama seperti yang dialami oleh Didi. Bertemu Tuhan itu tidak sebatas hanya pelayanan 2-3 jam di gereja. Tidak hanya sebatas hadir di gereja dan tidak hanya sebatas melakukan kegiatan-kegiatan positif di gereja. Tetapi bertemu Tuhan itu harus setiap waktu, setiap hari, setiap saat. Tuhan tidak sebatas hanya di gereja. Ia menunggumu datang dan duduk di kakinya. Selama ini Tuhan menunggumu hadir, datang, ngobrol sama Tuhan.
Ia ingin kamu mengobrol bersamanya dan merenungkan Alkitab siang dan malam. Siang dan malam. Oleh sebab itu, mari kita isi kekosongan hidup kita dengan Tuhan Yesus. Salah satu cara meluangkan waktu setiap pagi untuk saat teduh dan bertemu dengan Tuhan Yesus, kita bisa melakukan hal-hal yang praktis. Contohnya, hal-hal yang tidak perlu kita lakukan. Hal-hal yang perlu kita lakukan setiap pagi itu apa saja? 1. Bangun langsung ke kamar mandi untuk cuci muka dan persiapan diri. Jangan langsung cek smartphone kita. 2. Berlutut di hadapannya dan hening sejenak. 3. Menyanyikan sebuah lagu sebelum memulai berdoa. 4. Berdoa mengucap syukur dan memohon bimbingan Roh Kudus. 5. Membaca Alkitab dan juga renungan harian setiap hari. Bisa dari mana saja renungan itu, asal berbasiskan kebenaran dan Alkitab. Berikutnya, berdoa mengenai apa yang kalian dapatkan dari firman Tuhan yang berbicara pada kalian dan berdoa untuk memulai hari. Kalau kita membaca ayat ke-35 dalam Markus, Tuhan Yesus memberikan kita teladan. Ia selalu pergi ke tempat sunyi pada pagi hari untuk berdoa pada Allah Bapa di surga. Oleh sebab itu, mari kita ikut teladan Tuhan Yesus, meluangkan waktu setiap paginya berbicara kepada Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus sebagai pengantaranya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih sudah mendengarkan renungan pagi kali ini. Tuhan Yesus memberkati.